dalamnya hati Siapa tahu. artinya apa? Di sini ini ada lubuk hati. Tahu lubuk ya? Lubuk itu kolam. Seperti lautan kadang-kadang. Lebih dalam lagi. Iya. Nggak bisa diukur. Kadang ya kita manusia ya. Ya. Kalau dibandingkan lautan ya kita. Ya. Tapi hati itu ya. Ya. Jadi itulah ciptaan Allah yang miniaturkan dengan sehingga waktu turun wahyu pertama surat Al-Alaq itu kan anunya fitrah ini khalaqal insana min alaq. Karena itu walaupun bentuknya kecil janin ya itu sudah calon organisasi yang kompleks itu. Ibarat biji-bijian itu. Kalau kita melihat kedelai atau jagung itu, di dalam kedelai atau jagung itu ada softwarenya sehingga kalau ditanam itu nanti tumbuh yang lebih banyak yang seperti itu lagi kayak fotokopi benih. Nah, Islam itu organisasi yang seperti itu. Nah, mestinya agar kita sinkron ya, agar alam semesta ini tidak kacau, tidak error. Pengorganisasian pergaulan antar manusianya itu juga mempunyai panduan ya, istilahnya kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Jadi maksudnya gini loh, dalam konteks Islam yang budaya ini manusia itu harus mencontoh harus mencontoh Islam yang sifatnya tadi alam. Iya, gitu ya. harus bukan mencontoh harus itu sebagai ayat. Oh iya. Kalau mencontoh itu bisa salah. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu gitu. Islam itu gitu. Untuk inspirasi. Inspirasi itu tidak boleh membebek, Mas. Nek membebek itu menduplikat itu. Inspirasi itu bisa lain wah aku itu inspirasi kok Misalnya orang melihat capung kemudian menciptakan kapal terbang. Oh berarti inspirasi memang tidak boleh sama persis ya. Kalau mencontohkan berarti kan duplikat sama persis. Tapi kalau inspirasi ini membuat secara prinsip-prinsipnya yang diambil gitu ya. Prinsip-prinsipnya yang diambil. Kalau Rasul itu menjadi uswah karena dia memang manusia dan hidup dengan masyarakat gitu. Itu juga itu sudah bisa dicontoh gitu. Tetapi kalau yang bayi yang alam itu bukan uswah tapi inspirasi istilahnya inspirasi. Ayat kauniyah. Ya dicontoh tapi bukan dicontoh gitu gimana ya tapi tahu maksudnya ya tahu kalau Nabi karena hidup sebagai manusia dan bermasyarakat bisa dicontoh. Jadi kalau kita kaitkan sekali lagi dinul Islam itu pertama dia adalah din yang hak, fitratallahi fatoran nasa alaiha, dia yang secara murni Allah itu menciptakan alam semesta itu berdasarkan prinsip-prinsip yang sama dengan itu, yang selaras dengan alam. Buktinya selaras apa? Tidak mencela-mencela. Buktinya tidak mencela-mencela apa? Waktu mau gerhana atau matahari atau bulan bisa dihitung. Itu bukti dia tidak mencela-mencela. Taat kepada hukumnya. Nah, manusia kalau bisa terinspirasi dengan itu, bisa konsisten. Nah, konsisten dengan itu, maka dia disebut dengan Islam. Tetapi kalau misalnya mau ngeyel pun, mau membangga pun, dia secara organis biologi kan Islam. Dia nggak bisa mengelak dari itu. Dari prinsip-prinsip dasar itu.
Jadi sebetulnya dinul Islam itu bukan sesuatu yang baru, yang di luar tatanan semesta. Dia memang secara fitrah, secara penciptaan itu sejak awal dulu itu seperti itu. Kalau fitrah sendiri itu gimana ya Pak Adil? Fitrah itu bisa berarti kholaqo juga, bisa berarti mencipta. Mencipta ya. Iya. Jadi mencipta tetapi murni, artinya tidak ada campur tangan yang lain. Ya kadang-kadang kalau mencipta kan ada misalnya Allah mencipta sesuatu yang begini ya, handphone ini. Ini ciptaannya manusia apa ciptaan Allah? Itu ciptaan manusia, tetapi Iya, memang banyak dari Allah. Iya, kan? Itu maksudnya kalau itu kan bukan fitrah gitu. Oh iya. Kalau fitrah itu nggak ada campur tangan manusia. Jadi belum ada modifikasi lah dari tangan-tangan manusia. Masih murni. Ya nggak ada lah. Yes, manusia punya saham apa enggak? Oh, manusia itu sendiri ciptaan kan nggak bisa nggak bisa lah berkontribusi. Jadi fitrah itu memang penciptaan yang murni, yang dari Allah. Yang kalau dikaitkan dengan fitrah itu adalah suci, dan itu juga alternatif mana Pak? Suci, hampa budaya. Iya. Itu juga ada alternatif mana? Ada. Ya karena murni tadi, karena nggak ada campur tangannya siapa-siapa. Makanya ada ayat yang menyebutkan Islam itu dinul khalis. Dinul khalis itu din yang murni gitu, din yang murni. Nah, sedangkan din-din yang lain itu nanti sudah dicampur aduk gitu, campur macam-macam, modifikasi gitu. Ori. Nah, kalau di dalam dunia teknologi kan ada istilah ori. Itulah dinul Islam yang mestinya itu sesuai fitrah. Sesuai fitrah itu yang murni, yang sudah ada sejak alam semesta ini tercipta gitu. Karena sistem itu memang dibuat oleh Allah menjadi sebuah kesatuan sistem yang ya Allah itu maha pengatur ya, maha pengatur, maha sempurna. Itulah fitrah. Sehingga nanti barang siapa mencari, karena dikatakan inna dina indallahil Islam, barang siapa mencari selain Islam ya, itu fala yuqbal, tidak diterjemahkan sekarang tidak akan diterima gitu. Tapi alternatif maknanya tidak dijamin, Mas. Tidak dijamin apa? Tidak dijamin kalau bukan Islam, tidak dijamin menyampaikan manusia ke tujuannya. Oh, oke. Karena organisasi ini diciptakan oleh Allah ini untuk bermasyarakat manusia sehingga tujuan manusia ini terfasilitasi oleh itu, misalnya adil makmur, gemah ripa, segala macam itu gitu. Kalau yang bukan Islam, oleh Allah tidak dijamin bisa membuat adil makmur. Jadi bukan masalah diterima atau tidak diterima. Kalau saya memahaminya lebih kepada jaminan itu. Jaminan sampai kepada tujuan. Nah, biasanya mereka kalau promosi ikut ikut organisasiku yang ini, ya, kan aku jamin. Bener nggak? Nah, biasanya yang beriklan seperti itu tidak
tidak bertanggung jawab, maksudnya tidak mampu menjamin. Sehingga kalau misalnya kita diiming-imingi sebuah organisasi apapun itu, apakah organisasi ekonomi, politik atau budaya atau apapun, kita tanya, dijamin nggak? Kamu jangankan menjamin juga, kamu mau, kalau aku ikut dalam organisasimu, kehidupanku dengan anak istriku kamu jamin nggak? Kalau kamu jamin aku ikut, mau nggak kira-kira? Ya, mau lah. Kalau ada yang menjamin. Enggak, kalau enggak, maksudnya yang iklan itu mau nggak ditanteng begitu? Mau menjamin enggak? Mau menjamin enggak? Bukan kitanya. Kalau kita sih pasti mau. Nah, kalau Allah menjamin. Ya, salah satu jaminannya yang kemarin pada waktu yang lalu kita sebutkan di dalam surat atau ayat 111 itu, yang innallaha ashtara minal mu'minina. Iya, bahkan itu pernah kita bahas loh. Sebetulnya kita ini kan milik Allah, kan seolah-olah. Sehingga Allah itu menjamin itu pasti nggak usah menjamin pun, dia punya, kita punyanya Allah, gimana sih? Itu sempat kemarin ada yang salah paham, saya bikin judul 100% dijamin. Nah, seolah-olah yang menjamin itu kajian ini loh. Padahal itu jelas di ayatnya itu yang menjamin Allah. Ya, itu biasa orang salah paham, karena kadang-kadang makanya kalau menonton video itu sampai tuntas ya. Dan sebelum-sebelumnya juga jangan sampai hanya ekornya, kemudian seperti orang buta melihat gajah itu, hanya melihat ekornya, gajah itu ternyata seperti pecut. Nah, kan utuhnya seperti apa? Kita Ilmanis ini kan sudah beberapa episode, ini belum selesai ini. Jadi mungkin coba disimpulkan lagi Pak Dip. Oke. Secara ringkasnya ini. Ya, secara ringkasnya, jadi din itu macam-macam, tetapi wawasannya kita perluas, jangan sampai kita sempit din itu hanya agama. Nah, yang pertama. Yang kedua, ketika din itu digandeng dengan Islam, dinul Islam, dan kita pahami din itu sebagai sebuah organisasi, nanti Islam itu nama dari organisasi yang diciptakan oleh Allah itu, maka harap hati-hati dalam berorganisasi itu. Jangan sampai kita itu tidak sengaja atau disengaja tidak disadari membuat subsistem dari organisasi, karena dia menjadi subversi gitu loh, secara tidak sengaja atau tidak kroso, tidak merasa gitu. Jadi itulah dinul Islam kalau kita pahami sebagai sebuah organisasi ciptaan Allah. Maksudnya bukan organisasi seperti organisasi sempit ini loh. Dia organisasi alam semesta yang tadi sudah yang fitrah Allah yang sudah sejak lama, maksudnya sejak sebelum manusia dicipta itu alam semesta itu sudah Islam, sudah patuh. Baik terpaksa maupun tidak. Untuk kaitannya ini kan tadi fitrah kan, ya. Islam, adin, Islam, fitrah. Ya, Islam itu fitrah. Dinul Islam itu fitrah. Dinul Islam itu fitrah. Bukan nama baru. Setelah muncul Nabi Muhammad baru ada Islam, bukan. Kan ada ayatnya itu yang bahwa Islam itu sudah sejak fitrahnya makhluk, semua galaksi, semua bintang, matahari itu kan sujud. Asamsu wal qamaru bi husban. Bahkan saking patuhnya itu bisa dihitung, itu kan bukti gitu. Jadi fitrah tadi artinya apa, Pak Dip? Fitrah itu penciptaan yang murni, yang sejak lama gitu loh. Jadi sejak awalnya. Adin itu adalah suatu organisasi. Ya. Islam adalah nama suatu organisasi yang dari Allah, yang dia itu merupakan fitrah, murni ya.
Jadi Islam itu bukan hal baru. Bukan hal baru ya. Fitrah memang dari sejak Iya, awal penciptaan. Sejak awal penciptaan. Nah, tetapi menyambung masalah baru ya. Kalau iman itu memang bisa baru, Mas. Ada hadisnya. Setiap saat itu jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Nah, kalau iman nanti bisa diperbarui karena iman itu yazid bayangkus gitu. Jadi sifatnya dinamis. Karena kalau iman dinamis. Karena personal. Tapi Kalau kalau Islam itu udah paten udah statis. Paten. Bukan statis dalam arti karena nanti Islam juga disebut di dalam salah satu ayat itu, mungkin nanti akan kita bicarakan di episode selanjutnya. Ini menarik. Dikatakan Islam itu kalau sebagai sabil itu artinya jalan, dia memakai bentuk jamak, Mas. Bentuk jamaknya itu subul. Ya. Subul ini banyak jalan. Jalan itu sabil. Sabil. Jalan itu sabil. Nah, ini subul. Jadi nanti Islam itu sebagai organisasi manusia itu banyak bentuknya. Kalau ada pepatah itu banyak jalan menuju Roma. Mungkin itu dipending dulu, Pak. Oh iya. Dulu. Tapi ini menarik nanti bahwa kok ada kata-kata Islam itu kan fitrah ya sejak dulu sebagai organisasi yang penciptaan alam semesta termasuk penciptaan manusia. Tetapi dalam arti budaya manusia dipakai oleh Allah itu subulus salam istilahnya. Jalan-jalan keselamatan. Atau ibaratnya beginilah, sekedar untuk clue untuk pembicaraan. Yang namanya jalan itu kan ada jalan setapak. Ada jalan yang luas bisa ada jalan satu arah, ada jalan yang bisa papasan, ada jalan tol yang bebas jambatan. Nah, kira-kira Mas Ain itu paling seneng itu lewat jalan yang mana? Tergantung situasi. Tergantung situasi, kondisi dan tujuannya ya, kan begitu. Ya kan? Tetapi yang paling longgar kalau memang tujuannya itu jangka panjang dan besar, ya enak lewat jalan tol. Kan begitu. Maka Islam dalam arti yang nanti global nanti akan kita bicarakan. Oke, mungkin itu dulu Pak Dewi. Ini sudah agak panas ini menangkap apa yang disampaikan. Ya mudah-mudahan menarik untuk bisa subscribe dan like, komen. Oke, Pak Adip, mungkin video kali ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengambil inti dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Adip Silas ini. Untuk bahan belajar tentunya, untuk bahan sharing diskusi dengan kawan-kawan maupun untuk bahan pratil kawan-kawan. Saya cukupkan. Jangan lupa seperti biasa, bila video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe dan komennya, atau mungkin nanti bisa bertanya di komentar, nanti kita tampung suatu saat, nanti akan kita jawab perlahan-lahan lah. Mungkin itu dulu video pada kali ini. Untuk video selanjutnya tadi udah dikasih clue mengenai Islam itu yang sabil ya. Oke, saya cukupkan video kali ini. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.